Salam sehat untuk anak-anakku sekalian. Kembali bertemu dengan Pak Tito dalam pelajaran prakarya. Pada hari ini, kita akan kembali belajar secara khusus mengenai resistor. Ya, untuk resistor ini kita mengulang pertemuan sebelumnya. Juga kita akan belajar sedikit tentang kapasitor. Nah, untuk resistor, minggu lalu Pak Tito sudah jelaskan cukup banyak. Syarat untuk membaca resistor itu kita harus menghafal urut-urutan warna. Nah, saat itu Pak Tito jelaskan mulai dari urutan pertama, itu hitam bernilai 0, coklat bernilai 1, merah bernilai 2, orange atau jingga bernilai 3, kuning bernilai 4, hijau bernilai 5, biru bernilai 6, ungu bernilai 7, abu-abu bernilai 8, putih bernilai 9. Sedangkan untuk toleransinya ada warna emas dengan toleransi 5%, perak toleransi 10%, dan tak berwarna toleransi 20%. Ketentuan yang kedua adalah kita juga harus bisa membaca urut-urutan gelang, di mana gelang pertama itu adalah digit 1, biasanya kita sebut nilai puluhan. Yang gelang kedua itu digit kedua, biasanya kita sebut nilai satuan. Dan gelang ketiga itu adalah faktor pengali, atau lebih mudah kita mengatakan jumlah 0. Sedangkan gelang keempat itu adalah toleransi. Berikutnya mari kita menguji diri kita. Apakah kita sudah tahu cara membaca nilai resistor atau belum? Tapi sebelumnya, mari kita lihat video animasi berikut bagaimana cara menentukan nilai resistor. Biasa kita dengar yaitu resistansi atau ketahanan. Maka orang menerjemahkan resistor itu dengan tahanan. Ada juga yang mengatakan pelawan karena dia melawan arus listrik, atau hambatan, menghambat lajunya arus listrik. Oke lah, terserah saja mana yang diambil. Bentuk resistor seperti ini, ada garis-garisnya seperti ini, punya kaki 2. Ini adalah bentuk resistor. Kemudian lambang dari resistor, kita sering melihat lambangnya seperti ini, garis-garis belok-belok, atau kadang-kadang cuma kotak saja. Ini adalah lambang dari resistor. Kemudian isinya adalah seperti ini. Ini pada umumnya dibuat dari karbon, kemudian dibungkus dengan plastik. Karbon tadi dihubungkan keluar dengan kaki-kakinya. Oke. Nah, kalau kita lebih dalami, maka ini adalah batang karbon atau arang yang dipadatkan. Karena arang ini mempunyai hambatan besar. Berapa besar hambatan yang diperoleh dari bahan ini? Bisa dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A. Yang mana Rho ini adalah hambatan jenis dari bahannya,
Kalau bahannya dari karbon, maka hambatan jenis karbon. L adalah panjangnya. Semakin panjang, berarti hambatannya semakin besar. A adalah luas penampang. Kalau luas penampangnya semakin besar, maka hambatannya semakin kecil. Oke, inilah isinya resistor. Nah, biasanya resistor mempunyai gelang-gelang seperti ini. Yang depan sendiri ini disebut gelang pertama. Ini adalah menunjukkan angka yang pertama. Yang kedua, ini adalah gelang kedua, menunjukkan angka kedua. Yang ketiga, menunjukkan banyaknya nol. Sedangkan yang terakhir, ini adalah toleransi. Tidak mungkin orang membuat misalkan 5 ohm, betul-betul persis 5 ohm, mesti ada lebih, ada kurangnya. Itulah toleransi. Oke, kita lanjutkan. Nah, warna dari gelang-gelang ini menunjukkan angka nilai resistansi yang ada di dalamnya. Kalau warnanya hitam, ini angka 0. Coklat 1, merah 2, jingga 3, dan seterusnya. Maka disingkat hijau mejiku hibiwap. Yang belakang sendiri toleransi, biasanya kalau warnanya emas itu adalah 5%, kalau warnanya perak toleransinya 10%. Misalkan 50 kilo ohm, misalkan 50.000 ohm, maka kalau perak berarti plus minus 5 kilo ohm. Sepersepuluhnya. Oke, kita ambil contoh, misalkan ini coklat, hijau, merah. Nah, ini berapa nilainya? Nah, coklat, kita lihat coklat adalah 1. Hijau ini adalah 5. Kemudian merah adalah 2. Karena ini jumlah 0, maka 2 bukan angka 2, tapi 0,2. Sehingga nilainya adalah 1500 ohm satuannya. Oke. Nah, sekarang untuk latihan bisa dilihat di sini. Oke, video ini bisa di pause. Berapa saja harga-harga nilai dari resistansi di sini. Oke, silahkan. Nah, kalau sudah, sekarang kita cocokkan. Saya tidak akan membahas keseluruhan. Saya pikir sangat mudah sudah dikerjakan. Saya cuma ingin membahas 2 yang paling bawah ini. Ini adalah warna coklat, hitam, jingga. Coklat, chou mejiku, berarti chou adalah angka 1. Hitam adalah angka 0, berarti 1, 0. Jingga adalah 3, berarti jumlah nolnya 3. Maka nilainya adalah 10 tambah 0,3, 10.000 ohm, atau biasa disebut 10 kilo ohm. Oke, gimana, cocok? Nah, sekarang yang ini hijau, hitam, hitam. Nah, ini bagaimana jumlah nolnya kok hitam? Nah, kita lihat hijau, chou mejiku, chou mejiku hi. Nah, ini 5. Chou mejiku hi. Nah, hijau ini adalah 5. Hitam 0. Berarti 5 terus 0, 5, 0. Jumlah nolnya 0. Berarti tidak ada nolnya. Berarti ini adalah 50 ohm. Jadi bukan 500 ohm, tapi 50 ohm. Oke, bagaimana? Saya anggap semuanya sudah bisa. Kita lanjutkan lagi. Hitunglah nilai dari 5 resistor yang ditampilkan berikut. Lalu jawaban di-upload di ALC.
Berikutnya, Pak Tito akan jelaskan tentang komponen pasif yang kedua, yaitu kapasitor atau yang disebut kondensator. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor adalah komponen pasif elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Saya ulangi, komponen pasif elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Artinya, makin besar kapasitas dari suatu kapasitor, maka makin lama juga atau makin banyak muatan yang disimpan. Nah, kalau begitu bedanya apa dengan baterai? Bedanya itu baterai menyimpan muatan listrik lebih banyak dibanding kapasitor dalam ukuran yang sama. Akan tetapi kapasitor mempunyai kelebihan, yaitu dia bisa mengeluarkan muatan listrik dalam waktu yang sangat cepat. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih fungsi dari kapasitor secara umum? Apakah hanya menyimpan muatan listrik atau masih ada lagi? Jenisnya apa saja? Nah, kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan kali ini sampai di sini. Pak Tito ingatkan supaya tugas yang diberikan tadi sebagai bentuk latihan untuk menguji kemampuan diri. Itu ada 5 buah resistor, silakan dihitung dan hasilnya langsung diupload di ALC. Sekian, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang.